Kalau tidak ada yang nanya, berarti sekarang saya nanya saja. Ke Adwin Mahendra, ada orangnya? Nggak ada. Oke, Agung Futihat, ada orangnya? Eli Triamanda, Muhammad Tarif Sidik. Jadi Pak, Oke, Muhammad Tarif. GTAW itu apa sih kepanjangannya? gas tungsten ars welding Pak. Oke, bagus. Nah, itu disebut apa? Selain GTAW, dia disebut apa lagi? GTAW. Ada istilah lain? Tahu? Nggak tahu Pak, cuman itu Pak panjang aja. Oke, bagus. Yang lain? GTAW disebut apa? MIG Pak. Siapa tadi? Johnson ya? Iya Pak. Tadi apa? MIG Pak. MIG. MIG itu MAG Pak, MAG. MAG. Nah, MIG itu adalah metal inert gas. Jadi MIG itu adalah GMAW yang pakai shielding gas argon. MAG metal aktif gas. Jadi MIG sama MAG itu adalah ke GMAW ya. Jadi bukan GTAW, MIG sama MAG itu adalah di GMAW. Nah, ada yang lain? Apa sebutannya GTAW? TIG ya Pak. Nah, siapa tadi? AG Pak. Oke. Iya, apa itu TIG? Tanks inert gas. Ya, jadi itu adalah tungsten inert gas. Benar, AG. Oke, oke. Oke, jadi GTAW adalah tadi sebutannya gas tungsten inert, gas tungsten arc welding. Tapi disebut juga dia sebagai TIG atau tungsten inert gas. Nah, di sini maksudnya inert gas di sini itu adalah apa ya? Ada yang tahu inert gas itu apa? Pakai apa jenisnya? Ya, inert gas itu adalah gas yang tidak bereaksi. Jadi ketika dia kena arc yang panas sekali, maka dia gasnya itu tidak akan terjadi perubahan lah. Jadi yang dipakai di sini contoh inert gas itu adalah gas argon. Selain gas argon, dia bisa juga pakai yang namanya gas helium. Tapi biasanya yang dipakai adalah gas argon. Kalau kita pakai gas helium atau campuran helium dengan argon, itu biasanya ketika kita menggunakan plat-plat yang tebal. Jadi kalau ada TIG dengan campuran gas helium, maka pasti prosesnya menggunakan material yang tebal. Nah, selain itu, kalau di lapangan bisa juga disebut sebagai las argon. Itu adalah apa ya istilahnya. Nah, di
GTAW sendiri itu ada dua jenis elektroda. Yang pertama ada elektroda yang tungsten, dia tidak meleleh ya di sini, non melted, dia pakai tungsten electrode. Tungsten electrode itu kan kalian sudah tahu dia diletakkan di gun di sini. Nah, selain itu dia tungsten electrode ini nggak kayak elektroda SMAW atau GMAW atau FCAW. Tungsten electrode ini dia nggak akan meleleh. Kalau dia meleleh dan sampai jatuh ke wet metal atau ke wet pool, ke kolam las, itu malah menjadi cacat las, yaitu cacat las tungsten inclusion. Oke. Nah, jadi tungsten electrode di sini dia nggak akan meleleh. Jadi untuk mengisi dari sambungan di sini, maka kita menggunakan yaitu filler metal. Nah, filler metal yang digunakan itu biasanya adalah filler metal. Kalau carbon steel, kita bisa menggunakan filler metal yang sama untuk GMAW. Ya, jadi standarnya sama. Oke. Jadi kalau pakai bedanya filler metal ini adalah sama-sama dengan filler metal GTAW untuk carbon steel, ini bisa sama dengan GMAW. Bedanya kalau GMAW dia berupa gulungan, wire roll, maka yang filler metal GTAW ini dia berupa batangan. Ya, panjangnya kurang lebih 1 meteran seperti itu. Nah, selain itu dia juga pakai shielding gasnya pakai ini ya, pakai apa? Argon atau helium tadi. Nah, oke. Berikutnya, ini adalah mesinnya. Kalian mungkin kalian sudah lihat kemarin ya. Nah, mesinnya itu ada yang dia tadi kan saya bilang kalau kita pakai gas helium, biasanya dia digunakan untuk material yang tebal. Nah, biasanya ketika kita pakai material yang tebal, maka tungsten electrode yang tadi yang digunakan untuk membuat arc itu harus didinginkan dengan yang namanya sistemnya water cooling. Jadi TIG itu ada dua, yaitu ada water cool TIG, artinya dia itu didinginkan oleh air tungstennya. Kemudian ada juga yang air cool TIG. Nah, ini didinginkannya di mana? Ini adalah didinginkannya nanti di elektrode gunnya itu berbeda. Ya, jadi yang membedakan water cool TIG dengan air cool TIG adalah untuk gun dari water cool TIG dia ada saluran kayak radiator yang nanti mengelilingi kolet dan itu nanti dialiri dengan air. Kemudian airnya nanti akan kembali ke reservoir yang di sini. Baru kemudian dialirkan lagi nanti setelah dingin dialirkan lagi dia ke tungstennya. Nah, di bengkel kita tidak ada gun yang water cooled ini, yang ada semua adalah air cool. Jadi didinginkan oleh udara. Di sini tidak ada elektrode gunnya ini seperti yang ditunjukkan, didemokan di bengkel pengelasan. Oke, kemudian di sini dia ada tabung gasnya argon. Gas argon ini diatur dengan flow meter.
keluarannya. Kemudian ini ada mesin power source-nya, ada electrode gun-nya, kemudian di sini ada foot control, maksudnya kalau di bengkel itu kita pakai switch yang ada di electrode gun. Nah, kalau di gambar ini switch yang ada di electrode gun ini diganti dengan pedal ini. Fungsinya untuk menyalakan listrik dan mematikan itu saja. Fungsinya sama kayak switch yang ada di bengkel ketika kalian nyoba. Oke. Nah, ini apa ya? Ini adalah prinsip kerjanya. Jadi prinsip kerjanya pertama adalah ini adalah tungsten ya. Tungsten ketika kita pencet tekan switch-nya, maka listrik akan ngalir. Kemudian yang titik-titik ini adalah aliran shielding gas, katakan aliran argon. Nah, kemudian antara tungsten dengan base metal ini dia akan timbul percikan, timbul arc. Arc itu nanti akan memanaskan base metal sampai kemudian dia mencair. Nah, ketika dia mencair, baru kita masukkan filler metalnya. Jadi filler metalnya dimasukkan, dikenakan ke weld pool, nanti dia akan meleleh membentuk weld metal. Oke, mungkin bisa melihat. Jadi ini adalah kalau kemarin sudah ditunjukkan dan mungkin belum jelas, kita bisa lihat di sini. Weld pretty good without doing anything to it. It needs a bevel. It's been my experience that 1/8. Di sini dia akan ngelas pakai TIG. Di sini ditunjukkan bahwa semuanya itu dibersihkan ya. Kenapa? Karena TIG ini sangat sensitif. Jadi sambungannya, bevelnya ini dia harus bersih. Filler metalnya dia juga harus bersih. Kalau tidak nanti bisa mengakibatkan lack of fusion, mengakibatkan cacat di dalam sambungan. Ini sudah jadi bevelnya. Nah, ini adalah filler metalnya. Ukurannya kurang lebih 2,4 3/32 inci, 2,4 mili. Nah, ini mulai ngetek taggingnya. Ini nanti di-tag juga. If it's dead against the aluminum, it has a dramatic chill effect on it. Sometimes it can work okay, but I want to see what it works like with a little bit of space to drop the root in there a little bit. So first thing I'm going to do is a lay wire technique. I'm just going to lay that 332 wire right into 332 gap and walk over it. Oke, di sini dia sudah mulai ngulas. Lihat bahwa dipanaskan, terjadi arc-nya di sini, dan filler metalnya itu tidak dikenakan ke ke tungsten atau langsung ke arc-nya, tapi dia biasanya mendekati dengan weld pool saja, baru nanti dia akan meleleh sendiri mengisi ke sambungan. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah selesai satu bagian, kemudian dilanjutkan ke yang sebelah sini.
Ini bagian root ya, yang di baliknya. Nah, ini sekarang bagian sebelahnya, tengah lagi. Oke, di sini sama dikenakan ke ininya, kolam lasnya. Oke, nah itu aja dulu. Oke, jadi itu adalah prinsipnya. Jadi yang memanaskan, yang mencairkan filler metal, mencairkan base metal itu adalah tungstennya, dan tungstennya ini tidak masuk ke wet pool, tidak menjadi wet metal. Oke, dari sini muncul apa sih sebenarnya apa ya, kayak keunggulan maupun kelemahan dari TIG ya. Ya, dari sisi keunggulan dia itu adalah kualitas dari las-lasannya itu bagus. Kalau di sini maksudnya kualitas itu apa? Kualitas itu artinya bahwa kandungan hidrogen atau hydrogen content di sini adalah sangat rendah, paling rendah dibandingkan dengan proses pengelasan yang lainnya. Jadi kurang lebih kandungan hidrogen di SMAW itu kurang lebih adalah 3 ml hidrogen per 100 gram wet metal. Dengan rendahnya kandungan gas hidrogen atau unsur hidrogen di dalam wet metal itu mengakibatkan si sambungannya itu memiliki properti mekanik. Kalau nanti belajar soal material, ada yang namanya ketangguhan atau toughness. Nah, kandungan hidrogen yang rendah menyebabkan sambungan tersebut memiliki toughness yang tinggi. Jadi dia tidak mudah retak, tidak mudah pecah ketika dia mendapatkan impact, mendapatkan gaya mendadak. Karena itu, maka TIG ini umumnya digunakan untuk pengelasan di bagian root. Jadi biasanya bagian root kita menggunakan TIG, fillernya kita menggunakan GMAW, capping juga menggunakan GMAW. Itu poin ke-1. Poin kedua adalah semua posisi bisa digunakan, mau posisi flat, horizontal, vertikal maupun overhead itu bisa menggunakan proses ini. Kemudian tidak muncul slag karena tidak ada flux yang digunakan. Kemudian juga tidak ada spatter. Kemudian dia juga termasuk high efficiency. High efficiency di sini maksudnya adalah kayak semua filler metal yang digunakan itu pasti akan menjadi wet metal. Ya, berbeda dengan misalnya di elektroda SMAW. Elektroda SMAW itu kan ada filler metal yang tidak digunakan atau tersisa. Kenapa? Karena kita nggak bisa menghabiskan semuanya dari ujung ke ujung elektroda SMAW untuk ngelas. Seperti itu. Nah, kalau di sini semua itu bisa dipakai filler metalnya. Kemudian tidak ada yang terbuang, tidak ada yang jadi spatter, dan sebagainya. Kemudian untuk material,
Material ini bisa menggunakan berbagai macam ya. Ada karbon steel, stainless, aluminium, semuanya bisa. Sebenarnya untuk yang poin terakhir, proses ini tidak hanya untuk pipa, tetapi untuk bermacam-macam. Kenapa untuk pipa? Ya karena tadi digunakan untuk membuat root pass yang bagus, yang dia tahan terhadap toughness. Nah, keterbatasannya di sini adalah karena dia punya banyak aksesoris, tabung gas, punya banyak macam-macam ya. Ada dia menggunakan gas argon, perlindungannya hanya bergantung pada gas argon saja, maka dia tidak bisa dibawa kemana-mana karena dia aksesorisnya banyak. Itu limited portability. Kemudian karena dia menggunakan gas, maka dia tidak cocok kalau digunakan di luar bengkel. Karena begitu terkena angin, tidak ada perlindungan sama sekali. Kemudian tadi juga disebutkan bahwa cleaning itu sangat penting ya, di sini, karena kalau tidak itu pasti langsung akan muncul cacatnya. Kemudian ya deposisi atau pembuatan weld metalnya itu sangat rendah, low deposition rate. Kemudian pengerjaannya juga lambat dan teknik yang digunakan itu perlu welder khusus. Nggak semua orang bisa. Oke, kemudian nah masuk ke mesinnya. Di mesinnya di sini itu ada macam-macam ya. Ada yang namanya karakter yang digunakan. Kemarin sudah ada sebutan constant current, constant voltage. Apa yang dimaksud constant voltage, constant current? Coba saya tanya. Ini ada Ihsan Mursyari. Nggak ada. Oke. Brahim. Ada Pak. Maaf Pak, nyari headset tadi Pak. Siapa ya ini? Ihsan. Iya Ihsan Pak. Oke, Ihsan, ada constant current, ada constant voltage. Nah, pengelasan apa saja sih yang termasuk constant current atau apa yang termasuk constant voltage? Apa itu? Tahu nggak? Gimana Ihsan? Tahu? Maaf Pak. Lupa Pak. Pak, terus ada yang tahu nggak? Constant current apa? Constant voltage apa? Sahnan, ada nggak ini orangnya? Ada. Ya. Constant current sama constant voltage, apa proses apa saja yang termasuk constant current atau constant voltage? Tahu kamu? Maaf Pak, saya kurang memahaminya. Iya. Oke, yang lain ada nggak? Yang ini? Nggak ada. Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, siapa ini? Johnson Pak. Siapa? Johnson Pak. Johnson. Oke, Johnson. Kalau konstan current itu Pak, itu arusnya itu stabil Pak untuk pengelasan. Oke, benar.
constant voltage itu dia kita atur pas atau atur voltage-nya itu Pak harus manual Pak atau otomatis Pak? Oke, constant voltage itu voltasenya yang stabil, yang berubah-ubah arusnya. Oke. Nah, kalau prosesnya constant current itu contohnya apa? Tahu nggak? Atau constant voltage. Ya, jadi constant voltage itu adalah ya yang kalian pakai ketika ngelas GMAW, FCAW itu adalah constant voltage. Constant current itu adalah ya SMAW sama GTAW. Oke, polaritas. Polaritas yang digunakan itu di GTAW, kita tahu polaritas ada 3, AC, DCN, dan DCEP. Nah, yang digunakan di GTAW itu cuma 2, yaitu DCEN, biasanya digunakan untuk pengelasan baja atau steel. Yang kedua adalah pengelasan untuk aluminium menggunakan AC. DCEP ini tidak pernah digunakan untuk pengelasan GTAW. Kenapa? Ini nanti akan saya jelaskan. Ya. Oke, nah di sini. Di sini adalah oke, DCN ini adalah digunakan untuk steel ya. Steel. Kemudian untuk yang AC dia biasa digunakan untuk aluminium. Sementara yang DCP ini tidak pernah digunakan. Ini tidak pernah. Nah, kenapa sih ini kenapa sih hanya ada 2 polaritas saja yang digunakan untuk GTAW? Kita lihat di sini. Jadi kalau sebelumnya kita sudah ngomong bahwa beda polaritas itu akan menyebabkan beda penetrasi, beda pembagian panas antara elektroda dengan base metal, maka harus dibedakan tipenya antara polaritas menggunakan proses SMAW dengan menggunakan proses GTAW. Ya. Jadi kalau kita ngomongin polaritas dengan SMAW, itu pasti hasilnya terbalik dengan polaritas di GTAW. Jadi efek polaritas pada proses SMAW itu berbanding terbalik dengan proses GTAW. Maksud saya adalah penjelasan saya soal gambar di sini ini hanya khusus untuk proses GTAW saja, tidak diaplikasikan untuk proses lainnya. Nah, di sini yang terjadi adalah ketika kita melakukan pengelasan DCN, maka yang menjadi negatif itu adalah elektrod tungstennya. Sementara base metalnya itu adalah positif. Ya. Nah, karena yang paling banyak elektron itu ada di tungsten, maka elektron tersebut itu akan meloncat seperti ini ke arah base metal. Menumbuk di base metal, akibatnya apa? Akibatnya panas tumbukan elektron itu menyebabkan panas. Panasnya itu menjadi
2/3 panas itu ada di base metal, sementara yang tungsten elektrod, hanya panasnya hanya 1/3. Karena panas di base metal itu lebih banyak, akibatnya base metal itu akan banyak yang mencair. Sehingga di sini penetrasinya dia dalam. Seperti itu. Nah, jadi ceritanya kalau kita pakai DCN, elektron itu akan meloncat dari tungsten menuju base metal. Akibatnya adalah panas di base metal itu komposisinya 2/3, lebih banyak di base metal dibandingkan dengan di elektroda. Akibatnya base metal lebih banyak yang mencair. Akibatnya lagi penetrasinya menjadi lebih dalam. Oke. Nah, kemudian kalau yang DCEP bagaimana? DCEP itu terbalik. Yang elektron itu paling banyak ada di base metal. Kemudian elektroda itu positif. Akibatnya apa? Akibatnya elektronnya adalah meloncat dari base metal menuju elektroda. Nah, karena elektron menumbuk elektrod tungsten, akibatnya panasnya lebih banyak di elektroda sebanyak 2/3. Nah, dan panas di base metal hanya dikasih 1/3 saja. Nah, karena panas yang paling banyak ada di elektroda tungsten, akibatnya apa? Akibatnya tungsten tadi yang harusnya dia adalah tidak meleleh, tapi karena dia mendapatkan panas, maka dia akan bisa meleleh. Atau kalau tidak, dia yang tadinya dia runcing, seperti di gambar yang sebelah kiri, awalnya kan runcing, itu nanti dia akan berubah menjadi tumpul seperti ini. Ini akibat dari panas yang berlebih di elektroda. Nah, selain itu, penetrasinya dia di sini juga dangkal. Karena karena panas yang berlebih di elektroda ini mengakibatkan tungstennya itu menjadi cepat rusak, menjadi sangat panas, akibatnya nanti dia bisa mencair dan jatuh ke base metal, terus bisa saja bentuknya berubah, yang tadinya tajam menjadi tumpul, akibatnya polaritas DCEP ini tidak digunakan untuk pengelasan GTAW. Nah, itu penjelasannya. Berikutnya, kalau AC bagaimana? Nah, kalau AC ini dia digunakan AC itu kalau kita menggunakan polaritas AC, ada kalanya terjadi perubahan polaritas yang tadinya DCEN kemudian berselang-seling menjadi DCEP. Jadi dalam 1 detik bisa jadi dia bolak-balik menjadi Jadi ketika kita menggunakan arus polaritas AC, maka polaritas di elektrod ini berubah-ubah. Ada ketika saatnya dia DCEN, ada dia menjadi DCEP. Ya, ini DC. Nah, ini selang-seling DCEN dan DCEP.
Nah, jadi ada kalanya dia DCN, ada kalanya dia DCEP. Nah, berapa lama dia selang-selingnya seperti itu? Ya, kurang lebih bisa jadi dalam 1 detik bisa 50 kali, 50 kali DCN, 50 kali DCP, bolak-balik bisa sampai ratusan. Nah, itu adalah apa? Ketika kita menggunakan polaritas AC. Nah, efeknya itu ada di mana dan kenapa hanya khusus digunakan untuk aluminium? Nah, di aluminium itu kita aluminium, pertanyaan saya, aluminium itu berkarat atau tidak? Nah, ada yang bisa menjawab? Nah, ini Raihan coba, Raihan Wildan. Oke, aluminium itu berkarat nggak sih? Tidak, Pak. Tidak. Nah, ada yang lain bisa menjawab? Aluminium itu berkarat atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Oke. Nah, biar sebenarnya aluminium itu berkarat. Dan bahkan karatnya itu adalah lebih cepat daripada besi. Kalau kita berpikir bahwa karat itu adalah yang warnanya coklat, yang seperti karat besi, aluminium karatnya itu tidak berwarna coklat, tetapi lebih bersifat seperti warna putih, jadi nggak kelihatan ya. Dan itu lebih cepat muncul daripada besi. Contohnya adalah kayak gini. Misalkan saya punya besi, saya punya aluminium, saya potong, saya amplas bersih-bersih, kemudian saya letakkan di luar ruangan, maka mungkin baru 3 hari kemudian akan muncul karat di besi warnanya coklat. Kalau di aluminium, begitu selesai saya amplas, saya kenakan udara, itu akan langsung timbul karat di situ. Nah, sebenarnya karat itu apa? Ya, karat itu adalah apa ya? Ikatan antara logam dengan oksigen. Kalau karat di besi itu nanti menjadi Fe2O3 misalkan. Karat besi itu adalah apa aja? Bisa jadi dia Fe2O3. Pokoknya besi di sini mengikat oksigen. Fe di sini besi ya. O ini adalah oksigen. Atau FeO ini juga bisa. Nah, karat di aluminium itu adalah Al2O3. Nah, kita itu tidak bisa ngelas itu menyambungkan logam. Tetapi kita tidak bisa menyambungkan karat ini. Nah, jadi karat yang muncul di aluminium ini itu begitu kena udara, ini langsung muncul di sini. Saya gambar di sini pakai warna merah deh. Nah, warna merah ini adalah karatnya. Dan ukurannya sangat tipis sekali. Mata tidak bisa melihatnya. Kenapa? Karena sangat tipis. Tetapi ketika kita coba ngelas, ini nggak bisa. Kenapa? Karena Al2O3 ini suhu lelehnya itu sekitar ya 2700. Sementara aluminium suhu lelehnya sekitar 600 derajat Celcius. Nah, berarti kan kita nggak bisa ngelas nih. Nah, caranya gimana biar bisa ngelas? Caranya bahwa karat yang mau daerah yang akan dilas ini dihilangkan dulu karatnya.
dihilangkan, baru kemudian dia dilas. Cara menghilangkannya bagaimana? Secara mekanik tidak bisa. Pakai amplas, pakai sikat, itu nggak bisa. Yang bisa dilakukan adalah menggunakan fisik. Jadi ketika dia polaritasnya DCEP, maka bagian aluminium oksida atau Al2O3 di sini ini akan hilang. Ya, jadi di sini itu nanti dia akan hilang. Yang tersisa adalah ini karatnya ketika dia polaritasnya itu DCEP, ketika elektrodanya itu adalah positif, AC itu kan dia selang-seling ya. Kadang elektroda tungstennya DCN, kadang elektroda DCEP. Ketika dia DCEP, maka di daerah sini ini karat aluminiumnya itu terkelupas. Nah, ketika dia terkelupas, terus kemudian elektrodnya menjadi DCN negatif lagi, maka baru dia bisa mengelas. Nah, itulah yang disebut namanya proses cleaning atau cleaning action di polaritas AC. Cleaning. Jadi, jadi itu yang dimaksud dengan cleaning action yang terjadi ketika menggunakan polaritas AC. Dan itu diperlukan ketika kita melakukan pengelasan aluminium. Kita tidak memerlukan cleaning action ketika kita melakukan pengelasan steel seperti ini. Ya. Makanya polaritas AC hanya digunakan untuk aluminium. Polaritas DCN digunakan untuk steel kebanyakan. Nah, oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, siapa? Sahnan ya? Ya. Ya. Kata Bapak tadi untuk aluminium itu karatnya tidak dapat terlihat. Terus kenapa karat besi itu terlihat sedangkan karat aluminium itu tidak terlihat? Itu saja, Pak. Terima kasih. Bagus pertanyaannya, Sahnan. Ini soal material ya. Jadi ini soal material, bukan ke arah pengelasan. Jadi kayak gini, karat itu ada dua jenis. Ada yang karat itu melindungi, jadi dia karat itu selalu terbentuk di permukaan benda, di permukaan logam lah. Nah, ada karat yang dia begitu terbentuk, dia itu akan melindungi logam di bawahnya. Contohnya adalah aluminium, kemudian seng. Seng itu dia juga akan berkarat, tetapi dia tidak akan keropos. Aluminium juga kayak gitu. Dia pasti berkarat, tetapi nggak akan keropos di dalamnya. Kenapa? Karena logam di dalamnya itu terlindungi oleh karatnya. Itu adalah karat yang bagus. Nah, kalau untuk karat besi, yang terjadi adalah karat besi itu terjadi di permukaan. Tetapi terjadi pertumbuhan karat yang menggerogoti logam besi di dalamnya, di bawahnya. Akibatnya karatnya itu akan makin lama makin ke dalam, sehingga besi itu kalau karatan dia akan keropos. Nah, itu adalah karat yang merugikan. Seperti itu. Pak, baik, terima kasih. Ini nanti kalau mau tahu lebih dalam, maka bisa mulai belajar yang namanya soal korosi.
Ada yang lain? Tidak ada. Oke, kemudian untuk welding gun-nya sendiri atau TIG gun ada nozzle. Ya. Nah, nozzle ini ada yang nozzle yang standar atau ada juga nozzle yang dia menggunakan glass land. Ini ada yang standar nozzle, ada yang dia menggunakan glass land. Glass land itu dia apa ya? Ada kayak semacam saringannya lah. Saringan itu fungsinya untuk menyejajarkan flow atau aliran dari si gas argonnya biar dia lebih jauh sehingga lebih melindungi kolam las. Kalau yang kita pakai di bengkel itu biasanya yang standar saja. Yang standar. Kemudian ada collet body, ini fungsinya nanti menjepit collet. Collet ini nanti yang akan menjepit elektrode. Ini adalah tungsten electrode. Kemudian ini ada terakhir back cap. Nah ini itu adalah air cooled TIG gun ya. Jadi ini pendinginannya dengan udara saja. Kalau untuk yang water cooled, biasanya di collet body di sini ada dialiri oleh air pendinginannya. Nah, nanti ada selang masuk ke sini, di sini balik lagi biar air yang panas tadi yang menyerap panas dari elektrod tungsten itu didinginkan di reservoir. Oke. Ini clamp biasa, clamp. Ini flow meternya untuk ngatur argonnya. Ini juga regulator gas biasa. Nah ini foot arm troll. Kalau kemarin di bengkel menggunakan switch yang ada di welding gun. Nah ini diganti dengan pedal di kaki. Ya, jadi kalau ini ditekan arusnya akan keluar seperti itu. Nah, ini tadi sudah prosesnya ya. Oke, kemudian di sini adalah ngomongin soal jarak dari nozzle ke benda kerja, kurang lebih 2-3 kali diameter elektroda. Nah, di sini tadi Jansen nanya, kalau kita ngelas plat tipis itu apa bedanya? Bedanya adalah arusnya. Nah, arusnya kecil. Nah, kapan kita menggunakan arus besar, kapan kita menggunakan arus kecil, itu berdasarkan dari ukuran diameter elektroda tungsten. Kalau elektroda tungsten itu besar, maka kita harus menggunakan arus yang besar. Dan itu biasanya digunakan untuk pengelasan plat tebal. Tapi kalau plat tipis, kita menggunakan elektrod tungsten yang diameternya kecil. Nah, biar arusnya juga kecil. Jangan elektrod tungstennya kecil, tapi diberikan arus yang besar. Nanti elektrod tungstennya ini malah cepat panas, akibatnya malah leleh, jatuh ke weld metal, menjadi tungsten inclusion. Cacat las tungsten inclusion. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, ini cara pengelasannya kemarin udah didemokan ya, udah nyoba juga paling. Oke, ini sudutnya. Jadi ini pas permulaan ya, kemarin juga sudah. Nah, ini pas ngelasnya ada yang ditarik saja, ada yang diayun. Nah, ini pas terakhir. Oke. Nah, ini adalah bentar. Ini adalah elektrod
bukan elektrod. Ini adalah filler metal. Ya. Nah, contoh filler metal yang digunakan di GTAW itu sama dengan yang digunakan di GMAW. Dia menggunakan standar yang sama. Contohnya untuk carbon steel kita bisa menggunakan AWS A5.18. Kodenya seperti apa? Wah, kodenya kurang lebih seperti ini. Misalnya ER80S-6 katakan. ER ini menunjukkan electrode rod, digunakan untuk proses GMAW ataupun GTAW. Kemudian 80 itu adalah kekuatan tariknya, tensile strength-nya 80 kilo PSI. Kemudian S-strip 6, S-strip 1, S-strip 2 itu adalah komposisi dari filler metalnya. Itu saja. Biar tahu apa sih bedanya antara S-strip 2 dengan S-strip 6, maka harus baca di AWS A5.18. Apanya yang berbeda dibaca di situ. Ya itu udah di luar jangkauan LPL ya. Tapi kalau mau baca silahkan. Oke. Nah ini juga untuk nikel ada ini sendiri, kode sendiri, macam-macam bentuknya. Polygon. Nah tadi adalah untuk yang filler metal. Berikutnya ini adalah digunakan untuk tungstennya. Elektrod tungstennya mengikuti AWS ini. A512 ya. Kemudian kodenya seperti apa? Kodenya adalah selalu diawali dengan E dan W. W itu adalah menunjukkan tungsten. Jenisnya apa saja? Jenisnya kurang lebih ada. Nah, ada yang EWP, EWTH, ada EWZR, EWCE, EWLA, EWG. Nah, biasanya untuk pengelasan aluminium itu menggunakan tungsten EWP. P di sini maksudnya apa? EWP ini maksudnya apa? Maksudnya adalah elektrod tungstennya itu 100%, ya nggak 100 ya, 99,9% itu adalah tungsten. Jadi pure tungsten. Dan itu paling cocok digunakan untuk polaritas AC. Sementara kalau kita mau ngelas carbon steel, maka kita menggunakan biasanya ada campuran thoria di sini. Ini tulisannya thoriated, maka dia ada campuran thoria di sini. Thoria itu apa? Thoria itu logam. Nah, dia logam yang ya memiliki apa sih kayak radiasi rendah ya. Jadi dia radiasi alfa, radiasi yang rendah, tapi digunakan di tungsten elektrod di sini. Ini cocok untuk polaritas DCN, sehingga dia digunakan untuk carbon steel. Nah, kalau misalnya dua ini yang paling banyak di Batam. Kalau misalnya mau lebih bagus lagi, ya bisa pakai yang elektrod tungsten yang lain. Misalnya EWZR itu ada tungsten dicampur dengan zirkonia. Kalau EWCE, tungsten dicampur dengan logam cerium. Seperti itu. EWLA, tungsten dicampur dengan logam lantanum. Nah, kalau EWG ini adalah tungsten dicampur dengan logam tertentu, komposisinya tertentu. Kenapa tertentu? Harus kita lihat di spek dari vendornya. Seperti itu. Oke. Nah,
setelah kita, oh iya, saya lupa juga bahwa selain dia dikode dengan nama EWP, EWTH, dan lain-lain, juga ada kode warnanya. Kode warna ini biasanya berbeda-beda, tetapi ini kurang lebih Kak. Kalau dia warnanya hijau, maka umumnya dia adalah pure tungsten. Kalau warnanya dia merah, dia biasanya adalah thoria. Warnanya ada di sini, di ujung dari tungsten ini, di ujung dari elektrod ini. Oke. Nah, setelah itu biasanya kita prepare tungsten itu ketajamannya ya, ujungnya atau tipnya di sini, ini kita asah seperti ngasah pensil. Nah, bisa menggunakan gerinda tangan, bisa menggunakan mesin khusus. Ketajamannya seperti ini. Nah, pengaruh ketajaman itu nanti ada di sini. Yang disebut namanya sudut vertex atau vertex angle. Semakin vertex angle itu di mana? Itu di sini. Nah, ini 30, sementara vertex angle yang di tengah itu 45, yang di paling kanan 60. Makin lama makin besar. Nah, ini efeknya ada di mana? Ini efeknya adalah ketika kita membuat sudut vertex ini semakin kecil, akibatnya dia semakin tajam, area pengelasan itu menjadi semakin lebar, sehingga penetrasinya atau kedalaman las-lasannya itu semakin rendah, semakin dangkal. Ya. Sementara kalau kita menggunakan sudut vertex yang semakin besar, akibatnya adalah penetrasinya akan semakin dalam. Jadi efeknya adalah di sini. Karena sudut vertex-nya dia kecil, maka penetrasi dangkal. Biasanya digunakan untuk material yang tipis. Kalau kita pakai material yang tebal, maka sudut vertex itu lebih lebar lagi, lebih besar lagi. Biar apa? Biar penetrasinya dalam. Seperti itu. Nah, ini oke. Nah, kemudian ujung dari elektrod tungsten itu juga biasanya tidak runcing seperti ini ya. Tetapi di ujungnya dia dibuat datar. Ini biasanya seperti itu. Kalau kita menggunakan AC, maka ujung dari tip itu dibuat menjadi tumpul seperti ini. Tidak runcing, tapi tumpul seperti ini. Ya, untuk gas tadi sudah disebutkan ada argon, ada helium atau dicampur. Prosesnya, efeknya sama. Kalau untuk ini terlalu detail ya. Oke, prosesnya sama. Kalau kita pakai argon itu hasilnya bagus ya, smooth. Kemudian dia juga bisa digunakan untuk semua ketebalan. Secara ekonomi juga lebih murah. Akibatnya lebih biayanya lebih rendah dibandingkan kita menggunakan helium. Tetapi ketika kita perlu mengelas yang lebih tebal, maka kita bisa menggunakan shielding gas yang menggunakan helium. Kenapa? Karena artnya dia lebih panas daripada argon. Oke. Nah, itu
apa ya penjelasan saya. Dari sini ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, silahkan nanti dikerjakan. Ada kan? Tidak ada yang mau nanya?